diketahui premis-premis berikut. Oke, jadi ada premis pertama. Katanya jika harga turun. Nah, kita simbolkan ini sebagai P misalkan. Jika harga turun, maka penjualan naik. Penjualan naik kita simbolkan sebagai Q. Hubungannya apa? Jika maka tanda panah, implikasi ya. Kemudian premis yang kedua, jika permintaan naik, oke, maka penjualan naik. Nah, tadi kan penjualan naik kita udah pakai Q ya, kita pakai Q. Gitu ya. Jadi jangan pakai simbol lain lagi nih. Terus permintaan naik, oh itu belum ada simbolnya berarti pakai R gitu. Ini P, ini Q, ini R, ini Q. Kesimpulan dari kedua premis tersebut yang sah adalah, oke, kalau kalimatnya seperti ini nggak akan ada kesimpulan baru sebenarnya ya. Ini kedua kalimat ini nggak bisa dihubungkan apa-apa. Jadi pilih aja pernyataan yang sama persis dengan premis 1 atau sama persis dengan premis 2. Coba kita lihat mana yang sama persis. Jika harga turun maka penjualan naik ya. Cuman ini doang yang sama persis ya, yang lainnya enggak. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, nah untuk mengerjakan soal ini sebenarnya ada aturannya nih. Jadi gini deh, ini sebenarnya sepertinya, kayaknya mirip sama pola ini nih. Jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Ini kesimpulannya adalah apa? Oke, kalau P mengakibatkan Q, kemudian kalau Q mengakibatkan R, berarti kalau gitu P mengakibatkan R gitu ya. P mengakibatkan R. Coba deh kalau saya pakai diagram Venn aja. Ini P, ini Q, ya. Ini adalah R. Jika P maka Q, kemudian berikutnya jika Q maka R, maka ya sama aja jika P maka R. Makanya bisa disimpulkan seperti ini. Nah, tapi bentuk tadi itu beda. Ya, ini beda nih. P maka Q, di sini R maka Q. Ya, nggak bisa diambil kesimpulan apa-apa. Nah, sebenarnya bentuk ini, konsepnya gini. Premis 1 itu adalah sesuatu yang dianggap benar ya. Ini pokoknya benar aja. Ya. Kemudian yang ini juga dianggap benar. Nah, kalau keduanya dianggap benar, maka ada nggak suatu kesimpulan baru ya yang bisa dianggap benar juga. Nah, untuk apa? Untuk pola seperti ini nggak ada, nggak bisa. Oke? Nah, jadi yang namanya kesimpulannya ya paling cuman yang udah kita tahu benar dari sebelumnya aja gitu. Makanya kita tinggal nyari yang jawabannya sama persis ya. Jadi tinggal cari yang kalimatnya sama persis. Yang namanya premis itu kan sesuatu yang udah dianggap benar gitu ya. Ini juga premis 1, premis 2, dua-duanya udah dianggap benar. Jadi kesimpulannya itu adalah ya yang benar adalah antara premis 1 atau premis 2. Jadi jawabannya adalah yang A.